Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah dan di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep-konsep motivasi dasar dari bukunya Stephen Robbins. Nah, yang pertama itu ada definisi motivasi. Apa sih motivasi? Jadi motivasi adalah proses yang menghasilkan intensitas, arah, dan ketekunan individu dalam usaha untuk mencapai tujuan. Adapun elemen kuncinya yaitu yang pertama ada intensitas. Seberapa keras usaha seseorang. Dan yang kedua ada arah, tujuan yang menguntungkan organisasi. Yang ketiga ada ketekunan, berapa lama usaha seseorang. Nah, yang berikutnya ada juga kelompok teori motivasi. Yang pertama ada Early Theories Motivation, yang di dalamnya ada teori hierarki kebutuhan, teori X dan Y, teori dua faktor, dan teori ERG. Nah, yang kedua Contemporary Theories of Motivation, yaitu ada teori kebutuhan David McClelland, ada teori evaluasi kognitif, teori penetapan tujuan, dan teori penguatan. Nah, yang pertama ini teori hierarki kebutuhan menurut Maslow. Dalam diri manusia ada 5 hierarki kebutuhan, yaitu fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Yaitu jika setiap kebutuhan ini banyak dipuaskan, maka kebutuhan yang berikutnya akan menjadi dominan. Di sini kebutuhan tingkat rendah yaitu kebutuhan yang dipenuhi secara eksternal, seperti kebutuhan fisiologis dan keamanan. Ada juga kebutuhan tingkat tinggi, yaitu kebutuhan yang dipenuhi secara internal, seperti kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah, yang berikutnya itu ada teori X dan teori Y menurut Douglas McGregor. Teori X diasumsikan bahwa karyawan tidak menyukai kerja, kurang berambisi, menghindari tanggung jawab, dan harus diarahkan dan dipaksa untuk berprestasi. Lalu teori Y diasumsikan bahwa karyawan menyukai kerja, bertanggung jawab, mampu membuat keputusan, mengarahkan diri sendiri, dan mampu mengendalikan diri. Yang berikutnya ada teori dua faktor menurut Frederick Herzberg. Teori dua faktor motivation hygiene. Nah, di sini ada faktor-faktor intrinsik dan faktor-faktor ekstrinsik, di mana faktor intrinsik yang berhubungan dengan kepuasan kerja, sedangkan faktor ekstrinsik yaitu dihubungkan dengan ketidakpuasan. Faktor hygiene yaitu seperti faktor-faktor kebijakan perusahaan dan administrasi, pengawasan dan gaji, yaitu di mana ketika sesuai dalam suatu pekerjaan, maka akan menenteramkan pekerja. Jika tidak, orang-orang tidak akan terpuaskan. Adapun teori ERG, menurut Clayton Alderfer, ada 3 kelompok kebutuhan inti, yaitu eksistensi, pemenuhan kebutuhan dasar, yang kedua ada hubungan, yaitu keinginan untuk menjalin hubungan antar pribadi, dan yang ketiga ada pertumbuhan, keinginan untuk pengembangan diri. Nah, di sini konsepnya lebih dari satu kebutuhan dapat beroperasi pada saat yang bersamaan. Lalu, jika kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi tidak dapat dipenuhi, maka keinginan untuk memuaskan kebutuhan di bawahnya akan meningkat. Nah, yang kedua ada teori kontemporer motivasi. Ada teori kebutuhan David McClelland. Yang pertama ada kebutuhan akan prestasi, yaitu dorongan untuk mengungguli, berprestasi dalam perangkat standar, berusaha keras untuk sukses. Dan yang kedua ada kebutuhan afiliasi, yaitu keinginan untuk berhubungan antar pribadi secara ramah dan dekat. Ada juga kebutuhan akan kekuasaan, yaitu kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara di mana orang tersebut tidak akan berperilaku demikian. Ada juga teori evaluasi kognitif, yaitu penyediaan penghargaan ekstrinsik untuk perilaku yang sebelumnya hanya secara intrinsik telah diberi penghargaan cenderung menurunkan tingkat motivasi. Nah, yang intrinsik itu seperti tentang tanggung jawab dan kompetensi. Yang ekstrinsik seperti gaji dan promosi. Ada juga teori penetapan tujuan menurut Edwin Locke,
yaitu teori yang menyatakan bahwa tujuan yang khusus dan sulit dengan umpan balik akan menimbulkan kinerja yang lebih tinggi. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi tujuan kinerja. Komitmen tujuan, keefektifan diri yang memadai, karakteristik tugas dan budaya nasional. Nah, adapun keefektifan diri yaitu kepercayaan individu bahwa mereka mampu melakukan suatu tugas. Adapun teori penguatan yaitu bahwa perilaku adalah fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya. Di sini konsepnya yang pertama, perilaku disebabkan oleh lingkungan. Yang kedua, perilaku dikendalikan oleh pemerkuat. Dan yang ketiga, penguatan memungkinkan perilaku untuk diulang. Yang berikutnya ada teori keadilan menurut Stacey Adams, yaitu individu-individu membandingkan masukan dan keluaran pekerjaan mereka dengan orang lain, dan kemudian akan merespon untuk menghilangkan ketidakadilan. Di sini acuan pembandingnya yaitu yang pertama, diri di dalam, diri di luar, yang ketiga individu di dalam, yang keempat individu lain di luar. Nah, bila muncul ketidakadilan, maka karyawan akan melakukan yang pertama, mengubah input. Yaitu contohnya seperti mengurangi upaya. Yang kedua, mengubah hasil. Itu contohnya seperti memproduksi dengan kuantitas tinggi, tapi menurunkan kualitas. Yang ketiga, mengubah pembanding. Yaitu contohnya seperti mungkin gaji saya tidak sebaik gaji si X, tapi lebih baik dari si Y. Yang keempat, mendistorsikan persepsi mengenai diri. Yaitu contohnya seperti saya merasa bekerja dengan normal, tapi sekarang saya sadar saya bekerja terlalu keras dibandingkan orang lain. Nah, yang kelima ada mendistorsikan persepsi mengenai orang lain. Yaitu contohnya seperti pekerjaan si X tidaklah begitu penting seperti pekerjaan saya. Dan yang terakhir, mengubah situasi. Yaitu contohnya seperti keluar dari pekerjaan. Adapun teori harapan, ekspektansi teori, menurut Victor Fromm, kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu tergantung pada harapan bahwa tindakan akan diikuti oleh keluaran tertentu dan daya tarik keluaran tersebut bagi individu. Nah, yang pertama, effort performance relationship, yaitu apakah saya memberikan upaya maksimum, akankah usaha tersebut diakui. Nah, yang kedua ada performance reward relationship, yaitu jika saya memberikan kinerja terbaik, akankah saya mendapatkan penghargaan dari organisasi. Dan yang ketiga, rewards personal goals relationship, bila saya diberi penghargaan, apakah penghargaan tersebut menarik bagi saya. Nah, sekianlah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.